Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizkiana Sato Soleha dengan NIM 245116030. Saya mahasiswa S1 Akuntansi dari kampus Setia Perdana Mandiri Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Nah, di video pembelajaran ini kita akan membahas 4 jenis soal. Soal pertama tentang investasi saham, soal kedua mengenai pendapatan, soal ketiga mengenai akuntansi sewa, dan soal keempat mengenai jurnal koreksi. Oke, baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Disimak sampai habis ya. Oke, kita mulai dari soal pertama. Di sini kita punya kasus PTMU yang membeli saham PTMC. Nah, sebelum kita buat jurnalnya, kita harus tentukan dulu metode pencatatan apa yang dipakai. Caranya gimana? Kita lihat dulu persentase kepemilikannya. Di sini PTMU membeli 100.000 lembar saham dan kepemilikannya itu adalah 10%. Nah, dalam standar akuntansi keuangan, kalau kepemilikannya itu di bawah 20%, itu artinya PTMU tidak punya pengaruh signifikan terhadap PTMC. Karena tidak ada pengaruh yang signifikan, maka saham ini kita catat dengan metode trading diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Tanggal 1 Oktober 2024, PTMU membeli 100.000 lembar saham PTMC dengan harga pasarnya itu Rp1.000 per lembar. Jadi total yang dibayar untuk sahamnya adalah Rp100 juta. Nah, lalu ada biaya transaksi sebesar Rp5 juta. Karena kita pakai metode nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi ini tidak boleh masuk ke nilai investasi. Jadi langsung kita bebankan saja ke laba rugi sebagai beban transaksi. Jadi jurnalnya tanggal 1 Oktober 2024, investasi saham PTMC bertambah di debit sebesar Rp100 juta. Beban transaksinya bertambah di debit sebesar Rp5 juta. Dan kasnya itu berkurang di kredit sebesar Rp105 juta. Oke, sekarang kita sampai di akhir tahun 2024, yaitu menghitung penyesuaian nilai wajar tahun 2024. Ingat ya, salah satu ciri metode nilai wajar melalui laba rugi adalah perubahan nilai wajar harus diakui di laba rugi. Nah, sekarang kita hitung dulu perubahan nilainya. Jadi, nilai wajar 31 Desember 2024 adalah 100.000 lembar dikali dengan Rp1.300. Jadi hasilnya adalah 130 juta rupiah. Lalu dalam pengolahannya 100.000 lembar dikali dengan Rp1.000. Dan itu adalah harga pasar awal ya, yang tadi Rp1.000. Jadi totalnya adalah Rp100 juta. Lalu kenaikan wajarnya menjadi Rp30 juta. Didapat dari Rp130 juta dikurang dengan Rp100 juta. Harga sahamnya itu naik dari 1.000 ke 1.300. Jadi ada keuntungan sebesar 30 juta ini. Ini kita akui sebagai keuntungan di laba rugi ya. Nah, untuk jurnalnya tanggal 31 Desember 2024, di debitnya itu penyesuaian perubahan nilai wajar sebesar Rp30 juta dan di kreditnya keuntungan belum direalisasi sebesar Rp30 juta. Ini adalah keuntungan, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi dividen. Di soal menyebutkan PTMC ini membagikan dividen tahun 2024 yang dibagikan dan dibayar bulan Mei 2024. Nah, perhatikan, PTMU ini kan baru beli saham di Oktober 2024, sedangkan dividen dibayar Mei 2024. Artinya, saat dividen ini dibagikan, PTMU ini belum jadi pemegang saham, jadi tidak ada jurnal dividen untuk tahun 2024. Lalu masuk ke tahun 2025, di bulan Mei 2025, PTMC ini membagikan dan membayar dividen. Total dividen PTMC adalah Rp200 juta. Lalu bagian PTMU-nya berapa? Nah, tinggal dikalikan dengan persentase kepemilikan PTMU tadi, yaitu 10%. Jadi 200 juta dikali dengan 10% hasilnya menjadi Rp20 juta. Nah, dividen ini langsung diakui sebagai pendapatan saat diterima. Jadi jurnalnya Mei 2025, kasnya itu bertambah senilai Rp20 juta dan pendapatan dividennya juga bertambah senilai Rp20 juta, seperti itu.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2025, PT MU menjual 50.000 lembar saham PT MC dengan harga 1.200 per lembar. Ada juga biaya transaksi penjualan sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita hitung dulu hasilnya ya. Nah, di sini harga jual untuk harga jualnya adalah 1.200 per lembar. 1.200 per lembar. Yang dijualnya itu adalah 50.000 lembar. Jadi totalnya adalah 60 juta rupiah. Lalu ada biaya transaksi sebesar 1 juta rupiah. Sehingga kalau dikurangi, harga jual bersihnya itu menjadi 59 juta rupiah. Lalu ada nilai investasi yaitu 50.000 lembar saham dikali dengan 1.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 50 juta rupiah. Lalu ada keuntungan penjualan sebesar 9 juta rupiah yang didapat dari 59 juta dikurang dengan 50 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 9 juta rupiah. Ini adalah keuntungan dari penjualan PT MU. Seperti itu. Lalu untuk jurnalnya, tanggal 1 Oktober 2025, kasnya itu bertambah sebesar 59 juta rupiah. Investasi saham PT MC itu dikredit 50 juta rupiah dan keuntungan penjualan sahamnya itu bertambah 9 juta rupiah dikredit. Seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke akhir tahun 2025. Kita lakukan lagi penyesuaian nilai wajar. Kali ini harga saham PT MC itu turun ke 1.000 rupiah per lembar, sama seperti harga awal pembelian PT MU ke PT MC. Nah, sisa sahamnya itu tadi kan beli 100.000 lembar. Lalu dijual 50.000 lembar. Jadi sisa sahamnya adalah 50.000 lembar. Lalu nilai wajar 31 Desember 2025 adalah 50.000 lembar dikali 1.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 50 juta rupiah. Nilai perolehannya 50.000 lembar dikali 1.000 rupiah menjadi 50 juta rupiah. Lalu penurunan nilai wajarnya menjadi 0 rupiah. Kemudian ada penyesuaian perubahan nilai wajar di tahun 2024 tadi, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Lalu jadi kerugian yang belum direalisasinya adalah 30 juta rupiah. Karena harga turun kembali ke 1.000 rupiah persis dengan harga beli awal, maka sisa saham PT MC sekarang itu tidak memiliki keuntungan ataupun kerugian. Untuk mengubah saldo dari debit 30 juta menjadi 0 rupiah, kita harus melakukan jurnal di posisi debitnya akun kerugian belum direalisasi sebesar 30 juta rupiah dan kreditnya akun penyesuaian perubahan nilai wajar sebesar 30 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini adalah keseluruhan jurnal PT MU mulai dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2025 dengan total debit dan kreditnya itu 244 juta rupiah balance. Lalu masuk ke bagian B, yaitu penyajian laporan keuangan. Sekarang setelah membuat jurnalnya, sekarang kita sajikan di laporan keuangan akhir tahun, oke? Nah, di sini ada laporan posisi keuangan PT MU per 31 Desember 2024 di mana aset lancangnya itu adalah investasi saham PT MC, nilai wajarnya 130 juta rupiah. Ini didapat dari 100.000 lembar dikali 1.300 rupiah. Lalu untuk laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 masuk ke akun pendapatan dan beban lain-lain. Di sini ada keuntungan belum direalisasi sebesar 30 juta rupiah dan ada beban transaksinya, itu transaksi pembelian sebesar 5 juta rupiah. Jadi total pendapatan dan beban lain-lain adalah 25 juta didapat dari hasil 30 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 25 juta rupiah. Seperti itu. Lalu berpindah ke tahun 2025, di sini laporan posisi keuangannya sama seperti yang tadi. Bedanya hanya di nominal saja, di mana kalau tahun 2025 ini itu 50.000 lembar dikali dengan 1.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 50 juta rupiah. Untuk laporan laba rugi komprehensifnya di sini masuk ke pendapatan dan beban lain-lain. Ada pendapatan dividen sebesar 20 juta rupiah.
ini 20 juta rupiah. Lalu ada keuntungan penjualan dari saham tadi 9 juta rupiah dan kerugian belum direalisasi sebesar 30 juta rupiah. Sehingga total pendapatan dan beban lain-lainnya adalah minus 1 juta rupiah ya. 29 juta rupiah dikurang dengan 30 juta rupiah. Jadi minus 1 juta rupiah. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Soal ini minta kita jelaskan macam-macam pendapatan beserta contoh jurnalnya. Nah, sebelum ke macam-macam pendapatan, di sini aku mau kasih tahu dulu pendapatan itu apa sih. Nah, jadi pendapatan ini adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Nah, pendapatan ini diakui ketika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Oke, sekarang kita baru masuk ke macam-macam pendapatan. Di sini ada klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi, mulai dari tipe transaksi, deskripsi pendapatan, dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri. Nah, di sini ada pendapatan dari penjualan, pendapatan dari jasa, pendapatan dari bunga sewa dan royalti, serta keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan. Nah, umumnya pendapatan ini tuh diakui pada saat pengendalian barang berpindah ke pembeli. Simpelnya itu saat barang sudah diserahkan ke pembeli. Nah, di sini ada contoh PT ABC menjual barang dagangan senilai 50 juta rupiah secara tunai. Jadi, jurnal yang dicatat adalah kasnya itu bertambah di debit sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan dari penjualannya bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang kedua ada pendapatan dari jasa. Nah, umumnya pendapatan ini tuh diakui pada saat jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Biasanya dihitung berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Misalnya baru selesai 60%, ya diakuinya 60%-nya dulu. Nah, ini ada contoh PT ABC menerima jasa konstruksi sebesar 10 juta rupiah, baru selesai 60%-nya. Jadi, perhitungannya adalah 10 juta rupiah ini dikali dengan 60%-nya dulu. Jadi dapat hasil 6 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya itu piutang usaha bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah dan pendapatan jasanya juga bertambah di kredit sebesar 6 juta rupiah. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pendapatan bunga. Umumnya pendapatan ini tuh diakui berdasarkan waktu. Jadi semakin lama dana itu dipinjamkan, makin besar juga bunganya, maka pendapatan bunga dihitung pakai metode suku bunga efektif. Nah, di sini ada contoh PT ABC memiliki deposito 100 juta rupiah, bunganya 12% per tahun. Nah, maka perhitungannya adalah jumlah deposito sebesar 100 juta rupiah dikali dengan 12% lalu dibagi 12 tahun. Jadi nilainya adalah 1 juta rupiah per bulan. Per bulan. Susah nulisnya. Gitu. Nah, untuk jurnalnya itu di debit ada piutang bunga bertambah sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa. Umumnya pendapatan itu diakui secara garis lurus sepanjang periode sewa. Jadi kalau terima uang di muka, itu masuk dulu ke akun diterima di muka, baru diakui tiap bulannya. Contoh, PT ABC menerima sewa gedung sebesar 24 juta untuk 1 tahun di muka. Nah, maka jurnalnya adalah pada saat diterima itu debitnya kas bertambah senilai 24 juta dan pendapatan sewa diterima di muka itu bertambah senilai 24 juta. Ini masuknya masih ke liabilitas ya. Lalu pada saat diakui akunnya itu di debit, yaitu pendapatan sewa diterima di muka berkurang sebesar 2 juta rupiah. Lalu pendapatan sewanya itu bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang kelima ada pendapatan royalti.
Nah, pendapatan royalti ini tuh diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta, musik, atau film. Nah, pendapatan itu akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Contoh kasusnya, PT ABC menerima pendapatan royalti sebesar 10 juta rupiah dengan dipotong PPh 23 sebesar 15%. Jadi perhitungannya adalah 10 juta rupiah dikali dengan 15%, maka didapatkan hasil 1.500.000. Nah, untuk jurnalnya di kas itu bertambah di debit sebesar 8.500.000, lalu pajak dibayar di muka itu di debit 1.500.000 dan pendapatan royaltinya itu di kredit sebesar 10 juta rupiah. Jadi hasilnya seimbang. Lalu ada pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen ini umumnya diakui saat hak menerima dividen itu timbul, yaitu saat dividen diumumkan. Nah, untuk contohnya, di sini ada PT ABC menerima pengumuman dividen sebesar 5 juta rupiah atas investasi saham. Jadi, jurnalnya pada saat diumumkan di debitnya adalah piutang dividen bertambah sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan dividennya itu dikredit bertambah sebesar 5 juta rupiah. Lalu pada saat dibayar, maka bukan dibayar ya, tapi diterima. Mohon maaf ini salah nulis. Untuk akunnya itu di kas bertambah sebesar 5 juta rupiah dan piutang dividennya itu berkurang sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang terakhir itu ada keuntungan dari pelepasan aset. Untuk yang terakhir ini, keuntungan dari pelepasan aset. Umumnya pendapatan ini tuh diakui pada saat tanggal penjualan atau pertukaran aset. Jadi kalau harga jualnya itu lebih tinggi dari nilai bukunya, selisihnya itu jadi keuntungan. Nah, contohnya itu seperti yang kita catat di soal 1 tadi waktu PTMU jual saham PTMC. Nah, kan ada keuntungan penjualannya itu sebesar 9 juta rupiah. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di soal ini kita diminta untuk yang pertama, menentukan jenis sewa pada kontrak di atas. Jelaskan juga alasannya. Yang kedua, membuat jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lisa dan PT Lesi. Oke, mari kita jawab. Untuk yang pertama, kita analisis dulu jenis sewanya. Nah, di sini masa sewa itu mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Nah, kriteria ini terpenuhi karena masa sewa 5 tahun itu sudah meliputi sebagian besar umur ekonomis aset sewaan, yaitu 8 tahun. Lalu, pada awal sewa, nilai gini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan dengan nilai residu dijamin oleh PT Lisa. Kriteria ini juga terpenuhi berdasarkan perhitungan yang sudah saya hitung secara manual. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis sewa adalah sewa pembiayaan atau finance lease atau capital lease. Nah, kalau sudah finance lease, maka kedua pihak punya kewajiban pencatatan yang berbeda. Nah, di sini kalau pihak PT Lisa itu berperan sebagai penyewa atau lesi. Yang dicatatnya itu adalah aset hak guna plus liabilitas sewa. Sedangkan kalau pihak PT Lesi itu berperan sebagai pesewa atau lessor. Nah, yang dicatatnya adalah piutang sewa pembiayaan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. Nah, mari kita buat tabel amortisasi dari masing-masing pihak terlebih dahulu sebelum mulai ke jurnalnya. Biar kita tahu nominalnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabel amortisasi bagi PT Lesi yaitu PT Lisa dengan nilai residu ya. Nah, di sini dapat dilihat ada 6 kolom. Di kolom pertama itu ada tahun. Ini diisi dengan periode masa sewa mesin, yaitu selama 5 tahun ya periodenya. Lalu di baris terakhir ini ada nilai residu yang diakui pada akhir periode sewa. Lalu di kolom yang kedua itu ada utang awal tahun, nominalnya itu 300 juta didapat dari nilai wajar mesin ya. Lalu di kolom ketiga itu ada bunga sebesar 10%. Cara hitungnya yaitu utang awal tahun
dikali dengan bunga 10%. Nah, karena pembayarannya itu dilakukan di awal periode atau annuity due, maka pada tanggal 2 Januari 2025 itu belum ada waktu yang berjalan, sehingga belum ada beban bunga yang akrual. Jadi, angsuran pokoknya itu dibayar langsung sebesar 55.267.205,81 rupiah. Sehingga utang akhir tahunnya itu menjadi 244.732.794,19 rupiah. Dan beban bunga yang pertama itu baru berlaku pada pembayaran sewa kedua, yaitu sebesar 24.473.279,42, yang mana ini tuh didapat dari utang awal tahun yang 244 juta ini dikali dengan bunga 10%, maka hasilnya menjadi 24 juta sekian. Selanjutnya, sebelum mengisi kolom pokok ini, kita isi dulu kolom total yang ini. Nah, nominalnya itu didapat dari jumlah angsuran per tahun ya, yaitu sebesar 55.267.205,81 rupiah. Lalu, periode akhir sewa itu ditulis nominal nilai residu, yaitu sebesar 112 juta rupiah yang dijamin PT Lisa. Nah, lalu kembali ke kolom pokok angsuran. Nominalnya itu didapat dari total dikurang bunga, which is itu 55.267.205,81 rupiah dikurang dengan 24.473.279,42 rupiah, sehingga hasil pokoknya itu menjadi 30.793.926,39 rupiah. Lalu di kolom terakhir itu utang akhir tahun. Nominalnya itu didapat dari utang awal tahun dikurang dengan pokok angsuran, which is jadi 244.732.794,19 juta dikurang dengan pokok pada pembayaran sewa kedua, yaitu 30.793.926,39 rupiah, sehingga hasilnya itu sebesar 213.938.867,8. Nah, lalu saldo utang akhir tahun itu dipindahkan ke utang awal tahun periode ya, dipindahkan ke sini. Dan berikutnya tinggal lakukan perhitungan yang sama sampai akhir masa sewa, yaitu didapatkan utang akhir tahunnya sebesar 0 rupiah, habis ya utangnya pada akhir masa sewa. Lalu untuk kolom bunga, pokok, dan total itu dijumlahkan ya. Untuk total pokok itu hasilnya sebesar 300 juta rupiah, yang mana sudah sesuai dengan nilai wajar mesin tersebut. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada tabel amortisasi bagi lessor, yaitu PT Lesi dengan nilai residu yang dijamin. Nah, secara keseluruhan, cara perhitungannya itu sama ya dengan tabel yang tadi, karena tingkat bunga yang digunakan keduanya itu sama, yaitu 10%. Maka perbedaan tabelnya itu hanya terletak pada nama kolomnya saja. Untuk kolom utang awal tahun itu diganti dengan piutang awal tahun. Nah, ini diganti dengan utang awal tahun ya. Oh my god, salah. Mohon maaf, maksudnya di sini ya. Nah, ini tadinya kan utang awal tahun. Nah, kalau bagi lessor itu jadi piutang awal tahun. Lalu di kolom utang akhir tahun itu diganti jadi piutang akhir tahun juga. Nah, kalau untuk lesi itu berlaku sebagai beban bunga, sedangkan bagi lessor itu berlaku sebagai pendapatan bunga ya. Ini tuh jadi untuk pendapatan bunga. Kalau bagi lesi tadi itu adalah beban bunga. Nah, lalu bagi lesi pembayaran pokok atau angsuran ini tuh itu berlaku sebagai pembayaran pokok ya. Tapi kalau bagi lessor itu adalah penerimaan pokok angsuran, seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian B, yaitu jurnalnya, pencatatan jurnalnya.
Nah, di sini ada jurnal untuk PT Lisa terlebih dahulu sebagai lesi. Nah, pada awal masa sewa yaitu 2 Januari 2025, jurnalnya itu didebit aset sewa pembiayaan sebesar 300 juta rupiah dan liabilitas sewa pembiayaan dikredit bertambah sebesar 300 juta rupiah. Lalu pada saat pembayaran sewa ke-1 yaitu tanggal 2 Januari 2025, debitnya itu adalah liabilitas sewa pembiayaan berkurang sebesar 55.267.205,81. Lalu kasnya juga berkurang di kredit sebesar 55.267.205,81. Lalu selanjutnya jurnal ketiga pada saat mencatat penyusutan yaitu 31 Desember 2025. Nah, untuk perhitungannya itu dapat dari 300 juta dikurang dengan nilai residu 112 juta lalu dibagi dengan masa sewa yaitu 5 tahun sehingga hasilnya didapat 37.600.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya di debit itu beban penyusutan bertambah 37.600, lalu ada akumulasi penyusutan di kredit 30.600. Lalu di sini juga ada beban bunga bertambah di debit 24.473.279,42. Lalu utang bunganya juga bertambah di kredit dengan nominal yang sama. Lalu jurnal terakhir yaitu saat pembayaran sewa kedua, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Di sini akunnya adalah liabilitas sewa pembiayaan di debit sebesar 30 juta rupiah, 30.793.926,39. Lalu utang bunganya itu berkurang di debit sebesar 24.473.279,42. Lalu untuk kasnya itu juga berkurang sebesar 55.267.205,81. Sehingga hasilnya menjadi seimbang atau balance. Sekarang kita lakukan jurnal untuk PT Lesi yaitu lesor ya. Nah, PT Lesi ini mengeluarkan mesin dari asetnya dan mengakui piutang. Karena nilai wajar mesin itu 300 juta tapi biaya perolehannya hanya 250 juta, maka ada laba 50 juta yang diakui di awal. Nah, untuk akunnya itu di debit piutang sewa pembiayaan bertambah senilai 300 juta rupiah, lalu ada mesin di kredit itu 250 juta dan laba penjualan sewa itu bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah sehingga hasilnya menjadi seimbang. Lalu pada saat penerimaan sewa ke-1 yaitu pada tanggal 2 Januari 2025 untuk akunnya yaitu di debit itu ada kas sebesar 55.267.205,81. Lalu di kreditnya itu piutang sewa pembiayaan berkurang dengan nominal yang sama ya. Oke, lalu pada saat penyesuaian yaitu tanggal 31 Desember 2025. Untuk jurnalnya debitnya itu adalah piutang bunga bertambah sebesar 24.473.279,42. Lalu di kreditnya itu pendapatan bunga bertambah senilai 24.473.279,42. Nah, lalu pada saat penerimaan sewa kedua yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Untuk jurnalnya debitnya itu adalah kas bertambah sebesar 55.267.205,81. Nah, untuk kreditnya itu piutang sewa pembiayaan berkurang sebesar 30.793.926,39. Lalu ada piutang bunga di kredit berkurang sebesar 24.473.279,42. Seperti itu. Masuk ke soal terakhir, ini tentang jurnal koreksi. Intinya, kalau ada kesalahan pencatatan, kita harus memperbaikinya supaya laporan keuangan tetap akurat. Ada 2 pendekatan. Pertama, bisa balik dulu jurnal yang salah lalu dibuat yang benar, atau langsung buat jurnal selisihnya. Coba kita lihat kasus pada soal berikut. Kasus pertama,
pada tanggal 7 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 220.000 secara kredit. Ternyata transaksi tersebut dibukukan ke perkiraan kas yang berarti pembelian tunai. Nah, tanggal 11 Januari diketahui kesalahan itu, diminta buatlah jurnal koreksinya. Oke, kita lihat di sini untuk jurnalnya. Jurnal yang salah itu ada debitnya perlengkapan kantor, kreditnya kas. Nilainya sebesar Rp220.000. Lalu, jurnal yang seharusnya itu padahal perlengkapan kantornya di debit sebesar 220.000 dan utang usaha di kredit sebesar 220.000. Nah, sekarang kita bandingkan. Akun perlengkapan kantor ini sudah benar berada di sisi debit di kedua jurnal. Jadi, tidak perlu diubah. Yang salah itu cuma kas di kredit, padahal seharusnya utang usaha ya yang di kredit. Nah, jadi jurnal koreksinya itu cukup di debitnya itu kas, lalu utang usahanya di kredit senilai Rp220.000. Lalu kasus kedua, tanggal 4 Januari. Pihak perusahaan membayar beban iklan senilai Rp172.000. Ternyata saat diposting beban iklan dicatat sebesar Rp135.000. Tanggal 6 diketahui kesalahan itu, diminta buatlah jurnal koreksi. Di sini jurnalnya. Jurnal yang salah itu debitnya beban iklan senilai Rp135.000 dan kasnya di kredit senilai Rp135.000. Padahal jurnal yang seharusnya adalah di debit beban iklan sebesar Rp172.000 dan di kredit kas sebesar Rp172.000. Nah, bedanya itu cuma kurang 37.000 di kedua akun. Jadi, jurnal koreksinya itu cukup tambahkan selisihnya aja, yaitu sebesar Rp37.000 ya. Untuk bebannya, untuk akunnya ini sudah benar, beban iklannya di debit dan kasnya itu di kredit. Jadi seperti ini untuk jurnal koreksinya. Nah, teman-teman, sampailah kita di penghujung video pembahasan ini. Nah, dari pembahasan soal tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan tadi. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.